iri kepadamu, Adi Bradabasu. Apa yang harus diirikan, Kakang? Dengan kedudukanmu yang sekarang, kau bisa bebas lepas terbang seperti burung. Kau bisa kemana saja, tanpa harus terbagari waktu. Bradabasu tidak menanggapi kata-kata itu. Senyumnya yang akhirnya melebar pun kini bertambah lebar dengan tawa yang berderai. Sejenak kemudian, suara derap kuda yang ditunggangi oleh Gajah Enggon membelah udara pedukuhan yang tidak begitu ramai meskipun berada cukup dekat dengan kota raja. Ketika Bradabasu akan kembali masuk ke dalam rumahnya, tetangga sebelah rumahnya kini datang dengan bergegas. "Ada apa, Kisangga?" tanya Bradabasu dengan ramah. Kisangga yang bernama lengkap Sanggaruki, orang yang bertubuh kurus kering dan hanya berkemul sarung itu, kemudian memandang ke jejak kuda yang semakin jauh melintas bola pancang. "Siapa orang itu?" Bradabasu kini menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian ia tersenyum. "Ia adalah pimpinan pasukan khusus Bayangkara," jawab Bradabasu. Wah, dengan segera alis Ki Sanggaruki mencuat. Bradabasu kini tersenyum. "Ia adalah sahabatku, Ki." "Mosok? Kenapa?" "Tidak mungkin ia pimpinan pasukan Bayangkara. Tidak mungkin ia datang ke sini untuk menemuimu. Kamu itu siapa?" Memperoleh pertanyaan itu, Bradabasu segera tersenyum. Ia lakukan itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Jadi, kalau seorang senopati memangnya tidak boleh datang mengunjungiku, Ki?" Ki Sanggaruki kini merasa curiga. Tetangganya yang bernama Bradabasu itu sungguh sangat keterlaluan dalam membual. Kalau bercerita siapa saja para raja yang turun-temurun sejak dari zaman Singosari, seolah Bradabasu adalah keturunan raja. Kalau menceritakan bagaimana sepak terjang orang-orang Bayangkara, seolah Bradabasu pernah menjadi bagian dari pasukan itu. Sungguh sebuah sikap yang sangat menyebalkan. Kalau bukan karena rasa belas kasihannya, tentulah telah digamparnya mulut Bradabasu yang sombong itu. Begitu sombongnya, kini Bradabasu malah mengarang cerita seolah pimpinan pasukan khusus itu datang mengunjunginya. Padahal ia yang merasa kenal dengan Gajah Mada yang lebih sangar dan lebih terkenal sama sekali tidak pernah membual. "Jangan menceritakan hal yang tidak benar," kata Ki Sanggaruki memberi saran. Bradabasu kini terbelalak. "Apa maksudmu, Ki?" Ki Sanggaruki kini malah bertolak pinggang. "Sudah aku bilang, kau jangan banyak membual. Coba siapa tamu itu tadi. Tidak perlu kau mengarang-arang cerita dengan niat menggelembungkan kepalamu itu. Aku bukan orang bodoh. Aku bukan anak kemarin sore yang gampang akan silau." Bradabasu kini semakin bingung. Bradabasu sulit memahami mengapa ada tetangga yang sikapnya aneh seperti itu. "Maksudmu aku tidak bodoh itu bagaimana, Ki?" "Kamu itu siapa? Tidak mungkin seorang senopati, apalagi senopati Bayangkara sampai datang kemari." Bradabasu akan tertawa, namun ditahannya keinginan untuk tertawa itu dengan sekuat tenaganya. "Sampean bertanya siapa orang itu. Aku tidak mengundang sampean untuk datang dan selalu ingin tahu urusan orang lain." Lalu kemudian ku jawab. Ternyata sampean malah curiga jawabanku itu tidak benar. Pun monggo terserah, Ki. "Maksudku jujur sajalah," jawab Ki Sanggaruki. "Baiklah, kalau kesebut nama lain, mungkin kau masih tidak akan percaya. Bagaimana jika ku sebut nama sahabatku yang datang itu adalah Gajah Enggon?"
Lah, begitu, kata Ki Sanggaruki. Akan tetapi, sejenak kemudian Ki Sanggaruki terbelalak. Bradabasu sama sekali tidak berminat meladeni tetangga yang satu itu. Bradabasu kemudian beranjak masuk ke dalam rumah. Tunggu dulu, kata Ki Sanggaruki. Bradabasu berhenti dan berbalik. Kenapa, Ki? Kau tadi menyebut nama orang itu dengan nama Gajah Enggon. Bradabasu tidak menjawab, hanya dipandangi dan ditunggunya apa yang akan dikatakan oleh Ki Sanggaruki. Bukankah Gajah Enggon itu nama senopati pimpinan pasukan Bayangkara? Ya, kau melihat wajahnya bukan, Ki? Kau masih bisa mengenali kalau ia adalah Gajah Enggon? Namun Ki Sanggaruki punya keyakinan yang dipegang dengan teguh tidak ubahnya sebuah agama. Bagi Ki Sanggaruki, tidak mungkin tetangganya itu bersahabat dengan pejabat penting di istana. Sangat tidak masuk akal dan sangat mustahil. Orang penting di Mojopahit bersedia untuk datang berkunjung ke rumah Bradabasu. Rumah yang jelek, rumah yang sangat tidak pantas untuk didatangi punggawa dari kerajaan, apalagi setinggi senopati. Kalau dibiarkan, kau pasti juga akan membual bahwa Prabu Putri Tribuana Tunggadewi dan adiknya juga akan datang mengunjungi rumahmu yang akan ambruk itu. Kau tahu Gajah Mada? Tanya Ki Sanggaruki. Ya, hampir setiap orang di Mojopahit tidak ada yang tidak pernah mendengar nama itu. Gajah Mada adalah pahlawan yang telah menyelamatkan Prabu Sriwijaya Negara dari kejaran Rakuti sampai ke Badender yang terletak di pegunungan Kapur Utara. Gajah Mada juga pernah berhasil meredam persaingan antara pendukung Raden Cakradara dengan Raden Kudamerta yang ingin berebut kekuasaan setelah mangkatnya Prabu Sriwijaya Negara. Gajah Mada juga pernah menjadi patih di Kauripan, mendampingi Gusti Putri Sekar Kedaton Srigitarya. Ia juga pernah menjadi patih di Daha, mendampingi Prabu Putri Dahwiyat. Gajah Mada pula yang dengan tangkas membunuh Ratanca karena telah meracuni sang Prabu Jaya Negara. Ki Sanggaruki kini mencuatkan alis. Entah bagaimana ceritanya, tetangga sebelahnya itu banyak tahu. Badender pun tahu, apalagi Bradabasu masih melanjutkan bercerita apa yang masih diketahuinya. Ketika itu, Gajah Mada dengan sekitar 15 anak buahnya membawa keluar Prabu Jaya Negara dari dinding istana dengan membuang umpan menuju ke Krian. Rakuti dan para Dharma Putra Winasuka yang lain kemudian mengejar umpan itu ke Krian. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian, di antara pasukan Bayangkara itu, rupanya ada yang berkhianat dan kemudian memberi petunjuk kepada Rakuti, Prabu Jaya Negara yang disembunyikan di rumah Ki Buyut Mojo Agung. Untung, bekal Gajah Mada masih mampu menyelamatkan Prabu Jaya Negara sampai wilayah jauh di Bojonegoro dan kemudian ditolong oleh Lurah Badender. Di Bojonegoro, pengkhianat yang bernama Singoprapen atau Bangu Lumayang itu akhirnya dibunuh oleh Gajah Mada. Semula sangat sulit untuk mengungkap siapa jati diri pengkhianat itu. Tetapi karena pintar dan jitunya Gajah Mada dalam bersiasat yang dibantu oleh salah seorang anak buahnya, maka pengkhianat itu kemudian muncul ke permukaan. Ki Sanggaruki kini terheran-heran. Nama Singoprapen baru pertama kali ia mendengarnya. Singoprapen, bagaimana kau bisa tahu semua itu? Bradabasu kini tersenyum dengan lebar. Karena aku gemar melanglang buana kemana-mana. Aku punya kegemaran pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga aku banyak melihat dan mendengar. Lalu, ada apa dengan Gajah Mada? Kenapa
kau tiba-tiba bertanya tentang Gajah Mada? Ki Songgorigi kini merasa memperoleh waktu untuk meledakkan isi perutnya. Gajah Mada itu sahabatku, teman akrabku yang baik, ucapnya dengan segenap rasa puas. Pradabasa kini tersenyum. Oh, bagus itu Ki. Tidak banyak orang mendapat kesempatan bersahabat dengan Gajah Mada. Yang aku dengar, Gajah Mada itu berwajah sangar. Yang aku dengar, Gajah Mada itu juga sulit tertawa. Ternyata ia adalah sahabatmu. Kalau ke rumahku, ia amat betah dan malas pulang. Kegemarannya adalah makan ketela bakar. Aku tidak mau menyuguhi nasi, karena berapapun bakul nasiku disediakan, pasti akan selalu habis. Pradabasa kini mendadak perutnya sakit. Jadi begitu? Ya, tentu saja. Kalau aku ke kota raja, Gajah Mada akan selalu berharap aku singgah. Seorang prajuritnya ditempeleng oleh Gajah Mada karena ia tidak memperlakukanku dengan baik. Pradabasa kini mencuatkan alisnya. Kenapa Gajah Mada menempeleng anak buahnya? Prajurit itu menghalang-halangi niatku untuk bertemu dengan Gajah Mada. Perbuatannya itu kemudian ketahuan oleh Gajah Mada dan membuat ia marah. Prajurit itu lalu ditempeleng dan dipukuli sampai babak belur. Pradabasa kini makin termangu dan takjub. Jadi Gajah Mada menghukum anak buahnya seperti itu hanya karena ia tidak menghormati dirimu? Benar. Kalau aku ke kota, ikut saja. Nanti kamu akan aku perkenalkan dengan Gajah Mada. Pradabasa menggeleng. Tidak perlu. Aku takut berkenalan dengan Gajah Mada. Yang aku dengar, Gajah Mada itu pemarah. Kepalan tangannya 2 kali besar kepalan tanganku. Aku takut, Ki. Ki Songgorigi kini tertawa bergelak. Tertawa dengan rasa puas yang memenuhi rongga dadanya. Namun, Pradabasa bukan jenis orang yang ingin memberi pelajaran untuk urusan semacam itu. Pradabasa sama sekali tidak memasukkan segala omong kosong dan bualan itu ke dalam hatinya. Pradabasa justru gelisah apa yang dituturkan oleh Gajah Enggon memang sangat membekas dalam hatinya. Pradabasa curiga pencurian terhadap 2 benda pusaka yang tidak bernilai dan sekaligus merupakan lambang negara itu ada kaitannya dengan rencana makar yang dilakukan oleh penguasa Keta dan Sadeng, atau mungkin karena hal lain. Le Prajaka, Pradabasa kini memanggil. Sang Prajaka sama sekali tidak terusik. Prajaka, lihat aku. Pradabasa kini mempertajam warna suaranya. Memperoleh bentakan itu, sang Prajaka kemudian menoleh. Namun, arah pandang bocah yang dililit sakit jiwa itu tertuju ke arah lain. Pandang mataku, Prajaka, perintah Pradabasa dengan tegas. Sang Prajaka kini menggerakkan bola matanya perlahan tertuju langsung dan lurus ke mata Pradabasa. Cukup lama sang Prajaka tidak berkedip. Hal itu yang membuat Pradabasa sering terheran-heran. Kemampuan tidak berkedip itu bisa berlangsung sangat lama. Pradabasa sendiri pernah mencoba untuk bertahan tidak berkedip, namun ia tidak mampu. Hanya beberapa kejap kemudian matanya langsung berair. Le, aku akan pergi. Kau akan aku titipkan kepada Bibi Tanjung. Bagaimana? Hanya untuk satu hal itu, sang Prajaka bisa tersenyum. Satu hal itu adalah Bibi Tanjung yang amat baik dan tulus dalam menyayanginya. Namun, itu pun hanya sejenak. Senyum yang belepotan teka-teki itu kemudian menghilang, tidak ada jejaknya. Meskipun demikian, Pradabasa telah terlanjur menandainya. Sang Prajaka kini mengangguk, tidak lebih tidak kurang. Hanya 3 hal yang bisa ia lakukan saat berurusan dengan orang lain, yaitu mengangguk, menggeleng, atau diam. Jika berkenan, Prajaka akan mengangguk. Sebaliknya, jika ia tidak berkenan, maka ia akan menggeleng. Itu pun
arah pandang matanya tidak akan ditujukan kepada orang di depannya. Selebihnya, ia memilih diam membisu. Andai kata gunung meledak di depannya, ia pun akan tetap membisu. Sang Prajaka seperti punya dunianya sendiri, dunia yang tidak ada hubungannya dengan dunia wajar yang semestinya. Kembali, sang Prajaka kini larut dalam tatapan matanya yang aneh. Tatapan mata yang tembus jauh menjebol sekat antara yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Setelah pertemuannya dengan Senopati Gajah Enggon itu, kemudian mendorong Pradabasu untuk mengambil keputusan kembali berkelana dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Hanya dengan cara seperti itu, jejak dua pusaka yang hilang itu bisa ditelusuri dengan lebih teliti. Perjalanan berkelana seperti itu bukannya tanpa bahaya, karena masih banyak wilayah yang belum aman di pelosok Majapahit, terutama yang jauh dari kota raja. Kemarau panjang banyak menimbulkan kesulitan, dan kesulitan seringkali menjadi penyebab orang mengambil jalan pintas. Maling bermunculan, demikian juga dengan perampok dan begal. Untuk menghadapi bahaya itu, senjata harus pula disiapkan, termasuk anak panah yang amat mungkin digunakan berburu saat kehabisan bahan makanan di jalan. Untuk keperluan yang membutuhkan waktu agak lama itu, Pradabasu kini harus menitipkan anaknya. Untuk keperluan itu, tidak ada yang perlu dicemaskan karena ada orang yang dengan senang hati akan membantu mengurusnya. Namun, persoalan yang dicemaskan Pradabasu menembus ke waktu yang jauh ke masa depan Prajaka, yang dalam hal apapun sangat bergantung kepada dirinya. Jika sang Prajaka mampu mandiri, tentu tidak ada yang perlu digelisahkan. Dengan keterbelakangan seperti itu, Pradabasu cemas jika kelak tiba saatnya ia mati, lalu siapa yang akan mengurus bocah itu? Siapa yang akan memberinya makan dan melindunginya jika ia berada dalam bahaya? Dengan keterbelakangan semacam itu, tidak mungkin ada perempuan yang mau menjadi istrinya. Hidup tanpa masa depan yang demikian sering memunculkan pertanyaan, apa gunanya hidup? Pradabasu kemudian meraih endong yang penuh dengan anak panah yang digantungkan di dinding untuk ia bersihkan. Kurang cermat Pradabasu dalam memegang endong itu, hingga endong itu jatuh berserakan di lantai. Sang Prajaka melirik sekilas dan kemudian kembali larut pada tanduk menjangung penghias dinding. Pradabasu memungkiti anak panah itu satu persatu dan kemudian menatanya. 28. Pradabasu tertegun dan tangannya kini berhenti memunguti anak panah itu. Dengan muka yang sangat heran, Pradabasu kemudian memandang anaknya itu. Apa tadi kau bilang, Leh? Tanya Pradabasu. Pradabasu terheran-heran karena jarang sekali ia mendengar Prajaka berbicara. Namun Prajaka tidak mendengar pertanyaan itu. Tubuhnya kini terayun-ayun mirip orang yang menunggang kuda, atau lebih mirip orang yang menahan sakit perut yang amat sangat. Ia lakukan itu dengan alasan yang hanya ia sendiri yang tahu. Gerakan itu dilakukan seperti tidak berasal dari perintah otaknya. Pradabasu yang merasa heran kini menumpahkan anak panah yang terlanjur dimasukkan ke dalam edong dan kemudian menghitungnya satu persatu. Ketika pekerjaan itu tuntas, mata mantan prajurit Bayangkara itu terbelalak. Tidak cukup hanya terbelalak, Pradabasu kini kembali menghitungnya. 28. Bagaimana kau bisa menghitung secepat itu, Prajaka? Desis Pradabasu. Sang Prajaka tidak menjawab. Kesibukan mengayunkan tubuh dengan mata yang tidak bergeser dari arah pandangnya baginya lebih penting daripada menjawab pertanyaan yang tengah diajukan oleh romonya itu. Rasa penasaran kini membelit Pradabasu yang mendorongnya untuk melakukan pembuktian. Sekepal anak panah dipisahkan, sisanya dibuang berserakan ke lantai, dan Pradabasu kini menyentuh pundak bocah itu dan memperhatikan dengan cermat bagaimana bahasa permukaan wajahnya. 21.
ucap Prajaka setelah ia melirik sekilas. Hanya sekilas, waktu yang secara lumrah tidak cukup digunakan untuk menghitung. Dengan gugup dan rasa heran, Pradabasu memunguti anak panah yang ditebar dan kemudian segera menghitungnya. Makin kini terbelalak Pradabasu. Didolong oleh rasa tidak percayanya, Pradabasu kini kembali memungut semua anak panah dan kemudian menghitung ulangnya lagi. Kau ini pandai atau bodoh, Le? Desis Pradabasu sambil tidak mampu menguasai dirinya. Sang Prajaka kini terus mengayun-ayun tubuhnya. Ia terus bergerak sambil mendekap perutnya. Ia lakukan itu kali ini sambil dengan memejamkan mata. Dengan tidak melihat apa-apa, Prajaka gampang larut ke dunia lain. Dunia yang bukan wilayah lumrah manusia. Barangkali di sana para hantu bisa dilihat wujudnya secara telanjang. Barangkali melalui cara itu akan nampak bagaimana hantu perempuan itu menyusui anaknya, atau bagaimana para makhluk halus bermasyarakat antara satu dan yang lainnya, atau bahkan bisa melihat arwah ibunya yang telah mengambil jalan kematian sebagai pilihan hidupnya demi cinta dan kesetiaan kepada lelaki yang menjadi suaminya, yaitu Maheso Kingkin. Pradabasu terus saja memeras otaknya, mencoba mencari jawab tentang keadaan anaknya itu. Akan tetapi, sekeras apapun Pradabasu berpikir, ia tidak mampu memperolehnya. Sang Prajaka kini tetap sibuk dengan gerak ayunan berkudanya. Le, berhentilah berayun, kata Pradabasu. Namun, sang Prajaka tetap mengayun mirip gerakan orang yang menunggang kuda yang dilakukannya tanpa henti dan tidak akan pernah berhenti jika tidak diperintah untuk berhenti. Pradabasu kemudian melihat sang Prajaka sangat menikmati kegiatan yang satu itu. Le, berhentilah, duduklah dengan tenang. Pradabasu kini menjatuhkan perintah. Sang Prajaka akhirnya berhenti. Ia menoleh dengan menggerakkan seluruh kepalanya amat sangat pelan. Tatapan mata sang Prajaka kini telah menyebabkan Pradabasu merasa miris. Tatapan mata itu bisa terlihat kosong tanpa cahaya dan tanpa dosa. Tetapi tatapan mata itu juga bisa lebih tajam dari pisau yang paling tajam. Romo, aku lapar, desis bocah itu sambil kembali mengayunkan tubuhnya. Pradabasu kini merasa tertampar wajahnya. Dipeluknya bocah itu dengan pelukan yang amat erat. Sang waktu kini bergerak melintasi malam dan menyongsong datangnya pagi berikutnya dengan udara yang menghangat dan langit yang terlihat cerah. Sebagaimana saran yang diterima dari Pradabasu, Gajah Enggon tidak ingin kembali menunda waktunya. Ia sempatkan di sela kesibukannya yang padat untuk menghadap Ibu Suri Gayatri. Sebagaimana biasa, Ibu Suri yang terlihat masih cantik itu menampakkan raut muka yang amat sejuk. Akan tetapi usianya memang telah tua dan orang tua sebagian berpikir ingin segera mati. Persiapan menjemput kematian lalu ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah kegiatan yang lebih sering dilakukan oleh anak mendiang Prabu Sri Kertanegara itu, yang lebih sering berbuat baik kepada sesama, menolong mereka yang dalam butuh pertolongan, memberi suluh kepada mereka yang berada dalam kegelapan, dan lebih sering berada di dalam sanggar pamujan. Untuk satu hal, Ibu Suri Gayatri layak merasa iri. Dalam waktu 2 tahun terakhir, hanya berselisih beberapa bulan, Ibu Suri kedua dan ketiga telah memperoleh anugerah dari Hyang Widi untuk menyusul ke alam kelanggengan, bertemu dengan mereka yang telah pergi lebih dulu. Ibu Suri yang masih hidup kini tinggal Sri Parameswari, Dyah Dewi Tribhuwaneswari, yang keadaan kesehatannya kini juga sudah mulai menyedihkan. Kematian dua adiknya, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita dan Sri Jayandra Dewi Dyah Dewi Prajna Paramita, kembali menghadap kepada pencintanya telah menyebabkan
Ibu Suri pertama itu merasa sangat kehilangan. Ibu Suri kini kehilangan nafsu makannya. Ia tidak bergairah dalam beberapa hal yang menyebabkan keadaan tubuhnya kian hari menjadi kian memburuk. Ibu Suri Tribuaneswari juga jarang berbicara dan hanya mau berbicara dengan adiknya. Ajakan berbicara dari para emban sama sekali tidak digubrisnya. Termasuk ketika Gajah Mada datang mengunjunginya, Ibu Suri melirik pun tidak. Bahkan ketika kedua Prabu Putri kakak beradik itu datang berkunjung, Prabu Putri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa juga tidak digubrisnya. "Bagaimana kabarmu, Gajah Enggon?" tanya Biksuni Gayatri. Gajah Enggon beringsut lebih mendekat sambil memperbaiki sikap duduknya dan menyembah. "Hamba Gusti, kabar hamba selama ini selalu baik, tidak kurang suatu apapun. Selama ini, hamba juga selalu berdoa untuk kesehatan para ibu suri." Biksuni Gayatri kini tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih untuk doa kesehatan yang kau panjatkan. Aku doakan untukmu pula. Semoga Yang Widi selalu membebaskan dirimu dari mata rantai sebab akibat." Dengan sangat santun dan menghindarkan bertatapan mata secara langsung, Gajah Enggon kemudian bersikap. "Gajah Enggon, kedatanganmu tentu membawa sebuah keperluan." Gajah Enggon ini teringat pada saran dari Bradabasu untuk sebaiknya berbicara terus terang apa adanya soal lenyapnya dua pusaka Songsong Gyayudan Riwis dan Cihna Nagara. "Mohon ampun Gusti, kedatangan hamba kali ini untuk memohon petunjuk." Biksuni Gayatri menyimak dan menempatkan diri untuk mendengar. Biksuni menyimak apa yang akan disampaikan oleh Gajah Enggon. "Mohon ampun Gusti, bersamaan dengan gempa bumi yang terjadi beberapa hari yang lalu, sebenarnya istana kecurian benda yang sangat penting. Hamba sebagai pimpinan pasukan Bayangkara harus bertanggung jawab atas hilangnya benda pusaka itu." Ibu Suri Gayatri tidak menampakkan perubahan wajah apapun. Bagi seorang biksuni dan para biksu pada umumnya, harta benda hanyalah masalah duniawi yang amat menyesatkan. Harta benda merupakan simpul awal dari munculnya nafsu keserakan, dan keserakan adalah pintu gerbang kegelapan. "Benda apa yang hilang, Gajah Enggon?" Gajah Enggon kini mengambil nafas lebih dalam. "Cihna Lambang Nagara Gringsing Lebeng Luwe Laka. Dan satu lagi, Songsong Kiai Udan Riwis telah jengkar dari gedung istana. Untuk melacak keberadaan benda itu, hamba telah menyebar banyak prajurit. Tetapi hingga kini, hamba belum berhasil menemukan titik terang di mana Cihna dan Songsong itu berada. Dengan hilangnya kedua benda pusaka itu, menjadi tanda adanya pihak yang berniat untuk melakukan makar. Karena kedua benda tersebut adalah merupakan benda keramat, tempat bersemayamnya wahyu." Ibu Suri Biksuni Gayatri menampakkan wajah datarnya. Apa yang disampaikan Gajah Enggon itu ternyata tidak berkemampuan untuk mengagetkan Ratu Gayatri. "Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan terjadinya gempa bumi." "Hamba Gusti." Manakala Gayatri kemudian memejamkan mata adalah dalam rangka mengenang apa yang bisa diingatnya pada malam terjadinya gempa itu. "Malam itu udara yang mengalir terasa aneh. Apakah kau mencatat hal itu, Gajah Enggon?" "Hamba Gusti," jawab Gajah Enggon dengan tangkas dan terkejut karena Ibu Suri Gayatri juga menandai udara yang terasa aneh pada malam peristiwa itu terjadi. "Apa yang kurasakan saat itu, Gajah Enggon?" lanjut Ratu Gayatri.
Hamba menendainya sebagai sebuah kekuatan sirap, jawab Gajah Enggon. Senyap dan hening menggeliat menari, menyita perhatian Ibu Suri Gayatri yang termangu dalam berpikir atau kenangannya yang kemudian terlempar kembali ke masa silam, kelipatan kenangan yang menjadi bagian dari sejarah yang jika tidak ada yang mencatat, pasti akan lenyap, tidak ada jejaknya. Rasanya seperti baru kemarin, ucap Ratu Gayatri setengah berbisik. Gajah Enggon kini merasa amat terpancing. Mohon Gusti Putri berkenan menceritakan asal-muasal dua benda pusaka itu. Gajah Enggon kini bertanya. Ibu Suri Gayatri kini termangu ketika kenangannya tergiring kembali ke masa lalu yang terjadi seolah baru kemarin sore. Aku dan Nyai Pamandana yang membatik Jena itu. Aku mengerjakan bagian bulatan Wilwa, sedangkan Nyai Pamandana yang mengerjakan bagian luarnya sampai tuntas. Kami kerjakan itu dalam waktu berbulan-bulan dengan penuh keprihatinan. Oh, dengan istri Kiai Pamandana, ulang Gajah Enggon. Ya. Gajah Enggon layak merasakan permukaan jantungnya bagai dirambati ribuan ekor semut ketika mendengar nama yang diucapkan oleh Ratu Gayatri. Pamandana bukanlah nama yang boleh dianggap sepi atau tidak ada. Nama Pamandana boleh dibilang sejajar dengan nama Mahapati Nambi dan nama-nama lainnya seperti Lembu Sora, Gajah Pagon, Maheso Pawagal, Banyak Kapuk, Mantan Waling Wirota Wirogati, dan Kebo Kapetengan. Merekalah orang-orang luar biasa yang memberikan pengorbanan dengan jiwa dan raga terhadap Raden Wijaya yang pontang-panting menyelamatkan diri dari kejaran Maheso Muntarang dari gelang-gelang Kadiri. Saat itu mereka menyerbu Singosari ketika kerajaan sedang tidak dijaga oleh prajurit karena semua prajurit dikirim ke Pamalayu. Maheso Muntarang adalah patih dari Raja Jayakatuang. Nama-nama itu kemudian terpahat di benak segenap rakyat Mojopahit sebagai cikal bakal pejuang yang membangun negara baru bernama Mojopahit yang kini terus membesar dan berkembang. Untuk kurun waktu yang lama, Pamandana kemudian diangkat menjadi pejabat penting oleh Raden Wijaya. Bebarengan dengan kematian sang Prabu, Pamandana kemudian lenyap, tidak ada kabarnya. Konon ia mengambil pilihan sebagai pertapa dengan menghabiskan waktu untuk topo broto di hutan-hutan. Menilai usianya yang sangat tua, mungkin Kiai Pamandana sudah mati. Seiring perkembangan waktu, nama-nama yang seangkatan dengan Pamandana berguguran. Nambi yang menjadi korban fitnah dari Mahapati gugur dalam pertahanan benteng di Pajarakan. Lembu Sora juga terbunuh dalam pemberontakan bersama Juru Demung dan juga Gajah Biru. Pemberontakan Lembu Sora itu juga sebagai akibat fitnah yang telah ditebar oleh Dyah Halayuda. Sementara itu, nama-nama lain seperti Gajah Pagon, Banyak Kapuk, Pawagal tidak ada jejaknya. Serasa mereka semuanya lenyap di telan bumi. Untuk Songsong Kiai Udan Riwis, aku hanya mencatat cerita yang kuterima dari mendiang Sang Prabu Kertanegara Ramaku, bahwa benda itu memiliki usia yang panjang. Penobatan yang dilakukan terhadap leluhurku, Prabu Ranggawuni dan Prabu Mahesa Cempaka sebagai Sri Wisnuwardana dan Ratu Angabaya Narasingamurti juga dipayungi oleh Songsong itu. Bagaimana kisah pembuatan payung kebesaran itu, aku tidak tahu. Yang kita lihat, Songsong itu berumur panjang, awet, dan selalu menyebarkan aroma wangi karena beberapa bagiannya terbuat dari kayu cendana. Gajah Enggon kini termangu. Jika hamba harus melacak jejak kedua benda pusaka itu, kemanakah hamba harus pergi, Gusti? Hamba mohon petunjuk dan siap untuk menemukannya kembali. Bahkan, andai hamba harus menyeberang lautan api,
maka akan hamba lakukan. Ibu Suri Gayatri memejamkan mata lebih lama untuk jawaban yang akan diberikan. Bagaimanapun, Gayatri adalah orang yang bermata awas, bukan mata wadak yang awas, tetapi mata batinnya yang tajam melebihi mata wadak. Gajah Enggon tidak berniat mengganggu ketika Ratu Gayatri seperti larut dalam pemusatan semedi. Sekejap demi sekejap, sang waktu bergeser menawarkan keheningan yang kental di dalam ruang itu. Ratu Gayatri kini membuka matanya. Pergilah ke ujung Galuh, Gajah Enggon. Mulailah pencarian yang akan kau lakukan dari tempat itu. Kehidupan pribadimu boleh dikata akan berawal dari tempat itu. Jalani saja pencarianmu seperti air yang mengalir. Jika kau harus hanyut, maka hanyutlah. Jika tiba saatnya harus menepi, maka menepilah. Dekatilah hujan yang turun di musim kemarau yang sangat menyengat ini. Hujan akan membawamu menemukan jejak pusaka yang murca itu. Gajah Enggon menyembah. Meskipun samar, petunjuk itu membuat Gajah Enggon merasa lega. Baginya, ujung Galuh bukanlah tempat yang tidak jelas. Jika ada bagian yang membuat Gajah Enggon merasa heran adalah apa maksud dari Ibu Suri mengatakan hidupnya boleh dikata akan berawal dari sana. Hamba mohon restu Gusti Putri. Dengan petunjuk yang Gusti Putri berikan kepada hamba, kiranya tiba waktunya hamba untuk memulai perjalanan panjang untuk melacak benda itu agar tidak menjadi penyebab terjadinya huru-hara atau pertumpahan darah. Ratu Gayatri kini tersenyum dengan sejuk. Aku berikan restuku, Gajah Enggon. Akan tetapi, bagaimana dengan kedudukan dan juga jabatanmu sebagai pimpinan pasukan Bhayangkara? Gajah Enggon yang telah siap beringsut mundur kini memberikan sembahnya. Dalam sikap yang demikian, ia kemudian menjawab, hamba sudah cukup lama menjabat sebagai senopati pimpinan pasukan Bhayangkara. Hamba akan mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri agar bisa dengan leluasa menelusuri jejak maling payung dan lambang negara itu. Hamba lakukan itu juga untuk memberi kesempatan kepada prajurit di lapis bawah agar mendapat kesempatan yang sama sebagaimana yang hamba telah peroleh. Jawab Gajah Enggon dengan penuh keyakinan. Biksuni Gayatri senang mendapat jawaban seperti itu. Biksuni Gayatri senang karena Gajah Enggon tidak terjerat oleh pangkat dan kedudukan yang tinggi dan tidak menganggap jabatan itu sebagai pesona duniawi yang menyilaukan. Biksuni Gayatri kini mengangguk manakala sekali lagi Gajah Enggon memberikan penghormatannya. Dengan langkah yang lebar dan penuh keyakinan, Gajah Enggon berniat untuk menghadap kedua Prabu Putri di istana. Dengan menggunakan salah satu ruang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Manguntur, di sanalah pertemuan itu akan dilakukan.